Oke, teman-teman semua, karena udah jam 15.39, jadi kita mulai sekarang aja ya workshopnya. Jadi, halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Ara dari Yukru bagian media. Hari ini, seperti yang kalian tahu, kita akan mengadakan kegiatan workshop tentang fitur Microsoft yaitu Power Platform. Nah, buat kalian, pasti ada beberapa yang udah tahu kan Power Platform, baik dari Instagram Yukru ataupun dari assignment yang pernah kita adakan di Booklet. Tapi tenang aja, buat kalian yang belum tahu Power Platform itu apa, karena kita hari ini akan belajar bareng sama-sama dengan narasumber kita, yaitu Bapak Ridi Ferdiana. Oke, jadi kita pengenalan dulu ya tentang narasumber kita hari ini. Jadi Dr. Insinyur Ridi Ferdiana, STMT IPM atau Bapak Ridi adalah seorang peneliti dari Universitas Gadjah Mada yang meneliti pada bidang software engineering, video game, artificial intelligence, cognitive application, dan e-learning. Dan beliau juga sudah mendapatkan gelar doktorat atau PhD-nya itu pada tahun 2011. Bapak Ridi ini memiliki beberapa achievement seperti menjadi Microsoft Certified Trainer sejak tahun 2009, Microsoft Most Valuable Professional atau MVP in Developer Tools sejak 2007, kemudian Microsoft Certified Educator in Office, Visual Studio, Azure, and DevOps with 39 Microsoft Certification, dan sekarang ini beliau sedang menjabat menjadi Direktur dari DSSD UGM periode tahun 2022 sampai nanti tahun 2027. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai workshop kita hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Ridi. Oke, makasih teman-teman yang sudah hadir di sini, ada sekitar 20 orang lebih ya. Semoga saja suara saya sudah terdengar dan saya akan mencoba untuk share screen ya. Terima kasih sekali atas perkenalannya Mbak Sarika, dan terima kasih juga fotonya gitu ya. Itu mengingatkan saya bahwa saya pernah kurus gitu ya. Oke, saya akan sharing sedikit tentang apa yang kita akan bahas kali ini, yaitu kita akan bahas tentang Power Automate gitu ya. Dan Power Automate ini adalah sebuah solusi yang menurut saya pribadi solusi yang efisien gitu ya. Efisien yang dalam arti kita tidak perlu paham lagi bagaimana satu sistem dengan sistem itu ngomong gitu ya. Jadi kalau kita bicara Power Automate, kita bicara sebuah platform, sebuah kerangka kerja yang membantu kita semua untuk mengkomunikasikan antara satu aplikasi dengan aplikasi lain sehingga mereka bisa saling bersinergi dan menghasilkan otomasi sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi kata kuncinya Power Automate adalah dua sistem saling ngomong otomatis. Jadi kira-kira seperti itu ya. Saya Ridi, saya Microsoft Certified Trainer dan Microsoft Certified Educators ya, dan juga Microsoft MVP. Mohon maaf itu ada salah ketik ya. Teman-teman bisa follow di Twitter saya di @ridiv, walaupun Twitter saya itu di-manage oleh bot, bukan saya ya. By the way, today agenda kita kali ini adalah kita akan bahas tentang apa itu Power Automate ya, dan ada sesi interaktif juga ketika saya minta rekan-rekan nanti, mencoba untuk menggunakan Power Automate gitu ya, terutama untuk, aktivitas-aktivitas yang umum. Jadi harapan saya teman-teman sudah punya Office 365 dan kita bisa sama-sama nanti mencoba Power, Automate ini ya. Ada 3 agenda ya, mungkin running time-nya sekitar 60 sampai 75 menit, kemudian ada beberapa waktu sekitar, 15 menit lebih teman-teman bisa mencoba. Yang akan kita lakukan di sini adalah kita akan pahami dulu landscape dari Power Automate itu sendiri. Power Automate itu bisa ngapain aja sih ya, apa kemampuannya, apa kapabilitasnya, apa juga limitasinya ya. Jadi sebagaimana kita ketahui Power Automate ini meng-enabler beberapa end user. Jadi dulu kalau kita bicara pemrograman tuh hanya untuk orang-orang tertentu yang paham bahasa pemrograman. Tapi pergeseran Microsoft, komitmen Microsoft untuk menghasilkan sebuah sebuah apa ya, sebuah orang-orang yang paham literasi digital dan bisa meng-empower, kemampuan IT mereka menjadi sesuatu yang lebih brilian untuk solving business problem, lahirlah suatu platform yang namanya Power Platform. Jadi kalau saya boleh bilang gitu ya, Power Automate ini sebuah bagian dari keluarga besar untuk meng-empower teman-teman terutama end user yang nggak paham pemrograman untuk bisa creating something useful.
Nah, di sesi ini kalau teman-teman ada pertanyaan, pernyataan, atau kegalauan bisa komen ya nanti di kolom chat ya. Di kolom chat langsung aja nggak usah nunggu sampai sesi tanya jawab. Nanti saya akan coba langsung jawab pertanyaan teman-teman ya. Jangan diem aja ya, be aktif gitu ya. There is no silly question, yang ada itu kalau ada pertanyaan yang nggak kamu tanyain ya. Jadi be sure untuk kamu put anything, any comment atau any idea buat Power Automate ya. Bisa nggak Power Automate untuk ngepoin mantan misalnya kayak gitu, tulis aja ya nggak apa-apa boleh. Oke ya, eee, sekarang saya pengen nanya dulu, teman-teman pernah pakai Power Automate nggak? Kalau pernah ditulis untuk apa, kalau belum ditulis, kenapa kamu excited, gabung ke sesi kali ini. Ya, silakan ya teman-teman ya, pernah pakai Power Automate nggak? Kalau pernah, kapan dan untuk apa? Kalau nggak pernah, ya kamu bisa tulis, apa keinginan kamu dengan Power Automate, ya. Ayo, saya belum lihat nih ada sesuatu yang menyala di sini ya. Oke, ada 25 teman-teman ya yang sudah bergabung ya dari Anissa ya, belum pernah, oke nggak apa-apa ya. Oke. Ada yang udah pernah? Ya, oke. Belum pernah nggak apa-apa ya, dari Adil belum pernah, Kurnia, it's okay, ya. Eee, ayo yang pernah ditulis dong kalau pernah pakai Power Automate gitu ya. Nah, jadi dulu, Microsoft itu memikirkan bagaimana, eee, end user dalam hal ini Microsoft tuh waktu waktu zaman saya pertama pernah bersinergi dengan Microsoft cukup dekat gitu, pernah beberapa kali bekerja bersama di sana gitu ya. Microsoft tuh punya 3 kategori pengguna. Pertama itu IT professional. IT professional orang-orang yang paham install Windows gitu ya, yang paham untuk configuration server, paham untuk melakukan backup, untuk disaster recovery plan atau, apa namanya, penyelamatan data gitu ya, kayak yang terjadi sekarang di salah satu bank gitu ya, yang akhirnya banknya kena suatu kasus gitu, itu orang-orang IT pro tuh yang mengamankan tuh. Kemudian ada developer juga. Nah, developer ini orang-orang programming, yang buat sistem, yang buat information system, yang coding gitu ya, bla bla bla. Dan yang satunya lagi adalah information worker. Ini orang yang ngetik, kasarnya sih bukan ngetik ya, saya nggak suka istilah tukang ngetik, eee, yang mengelola data menjadi informasi, menjadi pengetahuan. Nah, orang-orang ini jumlahnya banyak banget. Microsoft melihat orang-orang ini jumlahnya banyak banget ya. Kalau rantai makanan tuh yang bawah tuh orang-orang information worker gitu ya. Jadi kalau kalian udah paham IT, punya literasi digital terkait dengan IT, kalian ini masuk orang-orang yang information worker. Ya bisa ngetik, menghasilkan laporan, ngumpulin tugas pakai digital, nah itu information worker. Di atasnya ada orang-orang IT configuration, di atasnya lagi yang paling, rantai makanan yang paling puncak gitu ya, yang sulit dicari saat ini adalah programming ya, benar-benar orang-orang programming gitu ya. Nah, Microsoft memikirkan bagaimana meng-empower orang-orang yang secara rantai makanan di bagian paling bawah ini paling banyak gitu ya. Dan Microsoft kan sekarang cuma punya 3 produk andalan loh kalau teman-teman perhatikan. Cuma punya 3 produk andalan. Yang satu adalah Microsoft 365 ya, satu Microsoft 365, yang kedua adalah Microsoft Azure ya, dan yang ketiga adalah Microsoft Visual Studio. Cuma punya 3 tuh. Dan kalau teman-teman bisa tebak 3 itu untuk siapa? Visual Studio untuk developer, Microsoft, Azure untuk IT professional, Microsoft 365 untuk information worker. Nah gitu, kebayang ya sejarahnya ya. Tapi bicara sejarah akhirnya Microsoft memikirkan, oke nih yang banyak orang ini harusnya paham dong, kita nggak akan bisa terus survive kalau programmernya dikit, tapi orang-orang yang pakai software-nya banyak. Gimana caranya? Oke kita empower, lahirlah satu satu apa namanya, satu platform yang namanya, Power Platform gitu ya, Power Platform. Dulunya maunya namanya Power Rangers gitu ya, cuma kalau Power Rangers kan ke orangnya ya, jadi nanti diubah sedikit jadi Power Platform. Power Platform itu ada macam-macam ya teman-teman, ada Power Apps, ada Power Automate, ada Power BI ya, oke. Pokoknya ada power-power-nya lah ya, seperti itu. Oke, ada Power Virtual Agent, nah gitu ya, jadi teman-teman bisa nemu deh banyak banyak power gitu ya.
banyak power di sana. Jadi ada banyak power tuh di sana tuh, oke. Kalau teman-teman lihat di situ, ya. Tapi lagi-lagi bergantung pada ini ya, eee, pada lisensi yang kita punya gitu ya. Dan kebetulan kalau di UGM itu udah ada lengkap ya. Jadi Power Automate ya, oke. Power Automate warna apa tuh? Ada yang tahu Power Automate warna apa? Yuk tebak-tebakan yuk, Power Automate warna apa? Biru ya, oke. Power BI ada yang tahu nggak warna apa? Oke, ya, ada yang tahu nggak Power BI warna apa? Ya, eee, Power Apps warna apa? Nah, oke, Power Apps warna apa tuh? Power Virtual Agent warna apa? Nah, oke. Nanti kalian akan menemukan gitu ya, bahwa itu adalah warna-warna Power Ranger gitu. Oke, ya, kalau teman nggak tahu Power Ranger gitu, itu zaman-zaman saya, kecil gitu ya, oke. Nah, gitu ya, dan ini ada Power Power Automate yang merupakan bagian jadi yang akan kita pelajari ya. Nanti mungkin ke depannya kita bisa belajar power-power yang lain, oke ya? Oke. Kemudian apa yang kita bahas di sini, Power Automate itu apa sih? Power Automate itu upayanya itu adalah melakukan otomasi sesuai dengan namanya ya. Power Automate ini melakukan, otomasi ya. Apa yang diotomasi? Data. Jadi, eee, tadi ya semangat information worker teman-teman tahu ya, mengelola data menjadi informasi ya, kemudian menjadi pengetahuan. Pengetahuan itu dipakai untuk decision making. Ya, orang-orang yang berada di level manajemen atau teman-teman kita yang ada di FEB pasti paham banget tuh konsep itu. Data turning into the information, information turning into knowledge, and knowledge becoming a foundation to decided something, ya, oke. Nah, sama Power Automate juga kayak gitu. Power Automate itu datanya ya, dipindah ke sistem lain atau bisa data diberikan notifikasi sehingga teman-teman bisa menjadi produktif. Nah, oke. Mmm, jadi prosesnya adalah mengotomasi berdasarkan data, mengotomasi berdasarkan data. Contoh paling sederhana kayak gini, ya, sebuah perusahaan ingin mengetahui seberapa besar tren produk yang baru mereka keluarkan. Nah, dan bagaimana animo sebuah perusahaan tersebut ya, supaya bisa, memahami kesukaan atau ketidaksukaan mereka terhadap produk yang baru launching. Maka ada data nih, datanya dari mana? Sosial media dong, ambillah contoh dari Twitter. Kemudian data dari Twitter itu biasanya punya hashtag ya, punya hashtag misalnya nama produk saya adalah, apa namanya, tempe mendoan gitu ya, maka dia punya hashtag tempe mendoan gitu ya. Kemudian ada orang-orang dong yang komen tentang produk saya tempe mendoan gitu ya. Misalnya, "Tempe mendoan ini asin banget, keren nih," gitu ya. "Tempe mendoan ini nggak enak," dan sebagainya. Data-data terkait dengan tempe mendoan yang ada di Twitter itu dikumpulkan teman-teman, itu yang kita sebut dengan data collection ya. Kemudian dipindahkan. Dipindahkan ke mana? Nah, kamu tujuannya apa? "Oh, saya pengen tahu nih animo masyarakat terkait dengan, produk saya yang baru launching, dalam hal ini adalah tempe mendoan." Maka dia bisa dioper ke suatu platform sistem lain, misalnya kita masukkan ke Azure Cognitive Services. Oke, bagi teman-teman yang nggak tahu Azure Cognitive Services itu apa, bayangin aja itu kecerdasan buatan yang berbasis sebuah sistem black box. Nah, jadi sistem, hitam gitu ya, sistem hitam. Maksudnya sistem hitam tuh kamu nggak peduli apa di dalamnya. Yang jelas begitu ada orang ngomong, "Tempe mendoannya enak banget nih," maka akan keluar, "Oh ini positif." "Tempe mendoannya basi," ini negatif, dan sebagainya. Aktivitas move data tersebut kemudian kan dipindahkan ke Community Services. Ini Power Automate. Tujuannya tugasnya itu, memindahkan dari sistem to sistem. Dari mesin to mesin, dari bisnis to bisnis gitu ya, oke. Dan pada saat kita sudah menemukan suatu pola yang menarik, let's say di akhir hari ditemukan bahwa tempe mendoan kita, orang yang mengutarakan positif itu adalah 70%, yang mengutarakan negatif itu 30%. Nah, gitu ya. Data-data tersebut di-push ke kamu, dikirim email ke kamu dalam bentuk resume, dan kamu bisa doing something based on the data.
Yang itu kita sebut dengan productivity. Entah saya melakukan additional marketing activity, entah saya mencoba memahami 30% yang nggak puas itu kenapa, dan atau saya memvisualkan dalam bentuk laporan dengan Power BI, terserah Anda. Tapi Power Automate sudah doing his part, ya, membantu melakukan data collection dan mengirim satu data ke data lain, notify kamu supaya kamu lebih produktif. Jadi itu konsep Power Automate ya. Konsep Power Automate. Nah, sekarang kita mulai masuk ke Power Automate ya, Power Automate. Power Automate itu punya 3 komponen utama, teman-teman. Komponen utamanya itu kita kenal dengan a cat, ya, kucing. Ada konektor, ada action, ada trigger. Nah, atau teman-teman juga bisa mengatakan act. Ada action, ada konektor, ada trigger, ya. Saya lebih suka, cat karena saya suka kucing. Enggak sih, karena kalau act itu mirip dengan action juga. Cat ya. Jadi ada konektor, ada trigger, ada action. Ya, oke. Sekarang kita bahas satu-satu ya, karena ini konsep yang penting supaya teman-teman paham. Pertama ada yang dimaksud dengan konektor. Konektor itu apa sih? Konektor itu teman-teman bisa bayangkan eee, seperti kalau teman-teman ngecas laptop. Pada saat ngecas laptop gitu kan, teman-teman kan punya konektor gitu ya. Konektor konektor charging kan sekarang macam-macam, bisa konektor charging yang sifatnya DC volt, bentuknya bulat gitu ya, bisa USB-C ya, dan sebagainya. Nah, ini sama, konektor itu seperti penghubung antara satu sistem dengan sistem yang lain. Sama hanya seperti kamu punya laptop, terus kamu hubungkan dengan, eee ponsel kamu. Misalnya kamu pengen mindahin data, image gitu ya, dari komputer ke, eee, ponsel kamu atau sebaliknya. Maka yang kamu lakukan kan kamu sambungkan tuh, pakai kabel yang sama ya. Nah, gitu. Nah, Microsoft kerja keras banget nih sampai menghasilkan sekitar 291 konektor. Jadi yang kamu pikirkan itu kemungkinan besar ada di Power Automate. Misalnya kamu pengen menghubungkan antara Twitter dengan, Instagram, bisa. Kamu pengen ngirim data dari Twitter ke AI, bisa. Kamu pengen ngirim data dari email ke OneDrive, bisa. Jadi ada sekitar 200-an lebih lah ya, oke, konektor. Itu yang disebut dengan konektor. Nah, konektor ini ya, oke, konektor ini akan menghubungkan dan setelah sudah terhubung akan terjadi sebuah aktivitas lain. Aktivitasnya apa? Aktivitasnya itu umumnya kita sebut dengan trigger, ya. Contohnya tadi, begitu ada orang yang nyebut tempe mendoan, hashtag tempe mendoan, maka terjadilah trigger. Data itu dikumpulkan oleh Power Automate. Jadi trigger itu satu hal yang membuat, eee, Power Automate itu bekerja, ya. Trigger-nya macam-macam teman-teman, bisa hashtag tertentu, bisa datanya, bisa di waktu tertentu setiap jam 7 pagi, bisa macam-macam deh ya, oke. Jadi ada trigger-nya gitu ya, trigger-nya. Setelah trigger, maka terjadilah action dong. Nah, contohnya tadi, begitu kita menemukan hashtag, tempe mendoan, maka yang terjadi adalah, eee akan dilakukan sebuah aksi, seperti mengumpulkan datanya, memisahkan datanya melalui cognitive services, mana yang positif, mana yang negatif. Jadi konsepnya Power Automate itu sederhana banget. Ada konektor, ada trigger, kemudian diakhiri dengan sebuah action. Nah, gitu ya. Oke. Jadi itu Power Automate, ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, ya, eee ini juga ya, jangan jangan ragu untuk bertanya gitu ya. Oke. Oke, sekarang kita coba dulu yuk, Power Automate kita. Teman-teman yang sudah punya atau sudah membuka browser-nya bisa sambil buka browser, kita akan buat, Power Automate. Caranya gimana? Caranya kita masuk dulu ya ke Power Automate kita ya. Oke, sebentar saya login dulu. Oke, teman-teman juga bisa login. Saya akan login dulu ke Power Automate-nya. Oke, websitenya powerautomate.com. Nah, itu ya websitenya powerautomate.com. Oke. Oke ya, saya sudah masuk nih ke powerautomate.com, saya coba,
tampilkan di sini. Oke ya, teman-teman semoga sudah kelihatan ya. Oke, sudah kelihatan tuh powerautomate.com di make.powerautomate.com. Oke ya, make.powerautomate.com. Oke, kamu bisa login pakai, account, UGM kamu gitu ya. Saya akan coba, buat juga ya di sini. Oke, saya buka dulu. Oke, saya buka make.powerautomate.com. Di situ saya login ya teman-teman dengan email @365.ugm.ac.id ya. Kemudian ya kita akan masuk ke SSO seperti biasanya ya. Kemudian saya akan masuk di situ. Oke, saya masuk ke SSO. Saya, sign in di sana dan saya akan masuk ke Power Automate. Nah, teman-teman itu sudah punya Power Automate. Nah ya, sudah punya Power Automate masing-masing. Oke ya, sekarang kita akan, mencoba membuat sebuah, eee, flow kita pertama kali. Kita akan lihat dulu ya, di sini ada yang kita sebut dengan My Flow. Teman-teman bisa melihat ya My Flow di sini ya. Nah, My Flow di sini, oke. Oke, ada beberapa flow yang bisa kita lakukan. Ini adalah list flow kita ya. Oke. Yang menarik dari Power Automate juga terbagi menjadi 2 varian teman-teman. Satu Power Automate yang Cloud Flow, yang kedua Power Automate yang namanya Desktop Flow. Jadi ada 2 Power Automate variannya. Cloud Flow itu Power Automate yang menghubungkan antara sistem yang ada di internet, antara satu sistem dengan sistem lain, misalnya Twitter dengan Instagram, Instagram dengan TikTok, TikTok dengan email, Outlook, dan sebagainya. Sementara desktop flow adalah automation untuk lingkungan desktop kamu. Jadi contohnya misalnya kamu, eee, melakukan aktivitas otomasi ya di komputer kamu. Contohnya nih paling sederhananya, saya punya 2 sistem. Satu itu Excel, ya Excel desktop. Satu itu sistem keuangan accounting, misalnya sistem keuangan accounting-nya Microsoft Accountant gitu ya. Karena Microsoft Accountant dan Excel ini nggak bisa saling berhubungan, saya melakukan copy paste dong. Data yang ada di Microsoft Accountant, saya copy, Ctrl C, kemudian data yang hasil Ctrl C itu di-Ctrl V di Excel. Nah, kalau kamu melakukan aktivitas otomasi seperti itu dan pengen dilakukan secara otomatis dengan desktop, kamu pakai yang namanya desktop flow ya. Oke, namanya desktop flow. Jadi, kamu bisa pakai nih, kamu bisa download juga aplikasinya. Nah, ini ada aplikasinya, oke, dan di sini ada aplikasinya ya, kamu bisa, download aplikasinya di situ. Oke, sebentar saya download dulu ya. Oke ya, saya bisa download aplikasinya. Nah, cuma harus dipasang karena dilakukan otomasi di level, komputer kamu. Jadi komputer kamu harus terus nyala gitu ya. Oke. Nah, ini kan teman-teman kebayang ya. Jadi ada 2 varian dan sekarang kita buat varian yang cloud dulu ya. Kita akan klik new flow di sini. Oke, kita akan klik new flow. Nah, ini keren banget teman-teman flow-nya. Microsoft mendukung 2 pendekatan buat flow. Satu pakai template yang udah ada ya. 2 pakai Visio. Teman-teman tahu Visio nggak? Oke, ayo pada tahu Visio nggak? Kalau tahu tolong dong tulis di komen, kamu pakai Visio buat apa? Ya, oke. Buat apa gitu ya? Oke, buat apa kamu pakai Visio? Nah, coba. Ya, pernah pakai Visio nggak? Masa nggak pernah? Atau nggak tahu gitu ya? Oke, ya, ada yang tahu nggak Visio buat apa? Oke. Diagram ya, betul sekali. Visio itu buat diagram. Nah, ini menarik banget. Kenapa? Karena sekarang kamu bisa buat diagramnya pakai Visio, terus nanti langsung jadi ke Power Automate. Nah ya, Power Automate. Jadi bisa bayangin tuh, kita bisa melakukan apa. Template itu udah ready to use. Jadi, Microsoft udah ngumpulin resep-resep siap pakai untuk mengintegrasikan antara satu sistem dengan sistem lain yang skenarionya sudah terbayangkan oleh Microsoft. Misalnya kalau ada flag email dijalanin to do. Nah, misalnya ya. Teman-teman tahu ya Microsoft To Do ya? Kalau nggak tahu dicoba deh Microsoft To Do itu aplikasi untuk to do list yang
Menurut saya keren banget. Nah ya, kamu bisa pakai itu. Atau misalnya kalau ada email dari Gmail, forward ke OneDrive for Business saya, karena saya nggak pakai Gmail misalnya. Bisa, nah itu template-template kayak gitu, oke. Nah kalau kita bicara sebuah flow, ya, atau sebuah, eee, automation, maka kita sebenarnya bisa melakukan beberapa pendekatan, teman-teman bisa lihat tuh. Pertama, automated cloud flow. Automated cloud flow ini kalau ada trigger, seperti tadi misalnya ada hashtag tempe mendoan, atau ada instant cloud flow. Instant cloud flow ini bisa kamu panggil pada saat kamu, eee, menggunakan aplikasi yang namanya Power Automate gitu ya. Oke, jadi dia punya aplikasi, Power Automate di sini. Jadi kalau teman-teman, lihat di ponsel teman-teman gitu ya, ada Power Automate ya. Jadi misalnya ada Power Automate di sini ya teman-teman bisa lihat gitu ya. Di sini ada Power Automate. Nah, Power Automate itu, ada yang namanya Power Automate, button. Nah, di sini Power Automate button. Jadi di situ ada Power Automate button gitu ya. Oke, Power Automate button, yang Power Automate button-nya itu bisa kamu pakai untuk melakukan instant cold flow. Misalnya kayak gini, kamu buat flow ya, pada saat kamu uangnya habis, kamu tekan instant cloud flow itu, kamu tekan, maka dia akan nge-broadcast ke semua teman-teman yang lokasinya deket di kamu, kebayang nggak? Ya, nah itu instant cloud flow ya, misalnya 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 Tina gitu ya, Tina Tina dia megang Power Apps, dia buat Power Apps yang namanya panic button gitu ya. Begitu dia kelaparan tapi nggak ada uang, dia tekan panic button. Dia akan menyebarkan pesan ke teman-temannya yang berada di sekitar dia gitu ya. Karena kita bisa communicate dengan GPS ya di sini ya, berada di sekitar dia dan mengirimkan sebuah pesan, lokasi dia di mana dan, perlu makan misalnya seperti itu. Itu instant cloud flow, jadi ada button-nya. Yang ketiga itu ada schedule, cloud flow ya, ada schedule cloud flow. Schedule cloud flow ini teman-teman bisa bayangkan berdasarkan waktu, ya. Kayak berdasarkan waktu. Ya misalnya ibu kamu tuh senang banget disapa sama kamu tiap pagi. Nah ya, oke. Ibu kamu senang banget disapa sama kamu tiap pagi gitu ya, oke. Maka yang kamu lakukan kamu buat schedule cold flow ya. Oke, kamu buat schedule cold flow, terus misalnya bisa aja kamu sedikit kreatif ya, setiap jam 7 pagi katakan selamat pagi kepada ibu saya dengan mengambil data-data puisi yang ada di sini, itu bisa. Ya, gitu ya. Misalnya, "Selamat pagi Ibu, semoga Ibu sehat." Atau enggak kamu buat sekumpulan kata-kata gitu ya, 20, 30 kata-kata terus nanti dirotasi pakai Cloudflow, bisa. Nanti setiap jam 7 pagi kamu bisa, mengirimkan itu, gitu ya. Oke, saya juga sering menggunakan schedule Cloudflow untuk menagih hutang ke teman-teman yang punya hutang tapi nggak bayar-bayar gitu ya, itu pakai schedule Cloudflow juga bisa. Nah, ya kan? Gitu ya. Jadi daripada kalian nggak enakan gitu ya, udah biarin aja schedule cold flow gitu ya. Nah, ya jadi nggak harus khawatir. Oke ya, yang terakhir desktop flow. Nah, desktop flow ini adalah flow yang dari desktop, aplikasi desktop ya, aplikasi desktop. Jadi yang dijalankan di aplikasi desktop. Duh, kita coba cek ya sudah terinstall belum? Kalau belum kita coba, pasang dulu ya, nanti bisa saya tunjukkan konsepnya. Oke, jadi itu konsepnya. Saya klik next dulu, saya akan di-install di sini. Oke. For desktop, oke, you already have store up installing. Oke, ternyata saya sudah punya teman-teman. Oke, jadi saya nggak bisa nginstal ya. Oke, yes gitu ya. Dan tetap saya nggak bisa nginstal tuh ya, karena saya sudah punya katanya. Saya akan buat power automate. Oke, automate. Nah, itu ternyata saya udah punya ya. Nah, ini ternyata saya punya Power Automate versi desktop. Jadi jangan ragu untuk install Power Automate, versi desktop di ini, di mana, di PC kamu ya. Oke, ya, eee, siapa tahu kamu suatu saat perlu akses akses apa, akses zaman dulu sih ada apa namanya, ada rebutan KRS gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, kamu kamu capture gitu ya, terus nanti biarkan si desktop apps itu melakukan proses otomasi, tapi agak sulit ya, karena dilindungi oleh CAPTCHA. Zaman dulu tuh nggak ada CAPTCHA-nya, itu banyak banyak bot bisa melakukan seperti itu di CMaster, tapi sekarang udah ada CAPTCHA-nya, ya. Oke,
Kita lanjut yuk, kita buat flow yang baru, kita pilih automated cloud flow di sini. Kita klik di sini automated cloud flow. Nah, itu kan, itu automated cloud flow dan kita akan buat kita akan buat sebuah flow tertentu yang akan bantu kita untuk yang akan bantu kita untuk melakukan otomasi. Nah, oke. Nah, teman-teman bisa lihat di situ ada beberapa ini ya, ada beberapa template dan itu banyak banget gitu ya, banyak banget tuh. Bisa komunikasi ke Microsoft Dataverse, Microsoft Teams dan sebagainya. Oke ya. Sekarang saya akan coba melakukan satu aktivitas gitu ya, oke. Ya. When new email arrive. Nah, ini ya, when new email arrive. Jadi ketika ada trigger datang email, oke ya. Oke. Saya akan pilih ini, kemudian saya akan pilih create. Nah, itu ya, saya tulis dulu. Oke. Misalnya saya buat email to Teams. Ya, jadi dari emails ke Teams saya. Kebayang ya? Dari email ke itu ya. Ya walaupun bisa sih atau enggak dari email ke to do boleh ya. Oke. Oke ya, saya coba dari email ke Teams. Kita lihat dulu aja ya. Jadi teman-teman bisa search all trigger yang ada di pikiran teman-teman. Ya. Oke. Nah ya, oke, saya akan pilih create begitu di sini. Nah, itu kan teman-teman melihat tuh. Oke. Power Automate memperkenalkan yang kita sebut dengan VPL, Visual Programming Language. Ya, VPL, Visual Programming Language. Pemrograman berbasis diagram, kasarnya gitu ya. Oke. Bagi end user, Power Automate ini menggunakan VPL yang sama dengan teknologi yang dimiliki oleh teman-teman kita yang di IT Pro. Ya, di IT Pro juga ada yang namanya Azure Logic App, teman-teman. Jadi jangan kaget, ada juga Power Automate yang levelnya lebih tinggi, ya. Levelnya lebih tinggi yang namanya Logic App, ya, yang namanya Logic App. Saya mau nunjukin dulu Logic App itu seperti apa. Nah, ini ya. Jadi ada Logic App, tuh teman-teman lihat tuh, ya kan? Ada Logic App kan, sama kan, pakai VPL juga kan. Cuma ini untuk teman-teman IT Pro. IT profesional yang mengkonfigurasi tertentu. Misalnya contohnya ya, begitu ada instruction detection system yang masuk ke server saya ya, ada IDS ya. Begitu detection system mengidentifikasi ada akses dari luar ke server saya yang tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh siapapun itu di lingkungan kerja saya, misalnya diakses dari New Zealand, diakses dari Virginia, dan sebagainya, belum pernah dilakukan saya, maka lakukan aktivasi misalnya lakukan notifikasi kepada admin. Nah gitu, itu Logic Apps tuh. Jadi kebayang, Logic Apps ini mengotomasi bukan hanya aplikasi kalau Logic Apps, sampai server, sampai hardware, sampai komputer Anda, IoT. Nah, bayangin Logic Apps juga melakukan itu, ya. Jadi kalau teman-teman merasa mentok di Power App, bisa jadi solusinya ada di Logic App. Nah, ini Logic App. Jadi ada Microsoft juga ngasih versi Power Automate yang high untuk teman-teman untuk teman-teman IT Pro dan developers. Nah, gitu ya. Oke, kita masuk sini ya. Tuh, yuk kita lihat. Ketika ada email datang, ya, dan masuk ke folder inbox, nah kamu bisa lihat nih ada foldernya macam-macam tuh ya, ada junk email, outbox, send, dan sebagainya. Nah ya, begitu kamu lihat dari folder inbox, kemudian kita bisa lihat advance optionnya ya, oke. Nah ini, ya teman-teman bisa lihat di situ, oke. Ke siapa, dari mana, dan sebagainya. Ketika ada email arrive dan ada attachment-nya, nah ini ya teman-teman bisa bayangin ya, dengan importance-nya any itu apapun, nggak harus ada tanda
tanda bintang atau high-nya, ya. Oke. Dan, ya, dan hanya memproses email yang ada attachment-nya, saya akan pilih ya, di sini ada only with attachment. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Kalau bingung itu ada tulisannya. Oke, itu ada tulisannya di bawahnya. Only email with an attachment will be retrieved. Email without any attachment akan tidak diproses. Oke, saya hanya proses email yang ada attachment-nya ya. Nah, ini oke, udah, kita pengen ngapain? Saya tambahin step. Nah, oke, saya pengen tambahin step. Dan step-nya ini bukan step yang cuma dari atas ke bawah, seperti kamu makan bakwan, ambil bakwannya, ambil cabenya, kamu makan, enggak. Ini mirip seperti kamu, makan sushi, nah gitu ya. Banyak logiknya, kamu pengen apa, kamu pengen dilapisi dulu dengan apa, dengan bumbu, kamu pengen langsung dimakan, kamu pengen dipukul-pukul dulu sushinya sampai, hancur, terserah gitu ya. Ini juga sama dia, ada operation-nya macam-macam. Jadi bukan hanya turun ke bawah, tapi bisa kita kontrol. Misalnya kita pakai do until, tahu ya tahu ya do until ya? Ini kok suara saya hilang. Jadi do until itu heeh, dia seperti iterasi, ya seperti iterasi. Oke, atau condition ini seperti if else. Nah gitu ya, jadi kamu bisa coba ya, atau apply to each. Jadi kalau ada 5 email, maka akan diperlakukan aktivitas per itemnya. Nah gitu ya. Kita langsung trigger aja. Oke ya, kita langsung trigger. Kita pilih apa nih? Misalnya saya pengen ke Teams, ya. Maka di situ ada, nah itu ya. Oke, ada ini, ada apa namanya, ada sekumpulan, produk terkait dengan Teams. Saya pilih Microsoft Teams, oke ya. Ketika email datang, pilih ke Microsoft Teams. Nah itu, mau diapain? Heeh, ya, mau diapain? Oke. Mau diapain? Apakah mau dikirim email, apakah mau action-nya mau ngapain gitu ya. Action-nya misalnya, send message ya, reply, respon. Nah itu ya teman-teman bisa lihat tuh, oke. Banyak sekali ya, bisa post feed dan sebagainya. Atau saya bisa melakukan hal yang lain, misalnya bukan hanya Microsoft Teams, saya bisa back lagi, kemudian saya cari OneDrive gitu ya. Di sini ada OneDrive for Business. Saya pilih OneDrive for Business, oke. Nah, di situ ya teman-teman bisa lihat action-nya mau ngapain di situ ya. Ketika ada email saya misalnya akan, create file. Nah, misalnya kayak gitu, ya. Oke, ke mana? Nah, teman-teman bisa melihat itu. Nah, ya. Jadi prosesnya ini kita kenal dengan konsep, eee, ada trigger, kemudian kita action-nya apa. Nah, kamu nggak usah bingung-bingung kalau kamu bingung cari ide di situ, di sebelah kiri itu ada template gitu ya. Saya klik OK dulu, di sebelah ini kamu template. Kamu search aja, kamu pengen ngapain. Misalnya, saya ingin Outlook, email to Teams, email to team. Tuh ya, oke, ada. Akan me-message ke Microsoft Teams ketika ada email datang di Office 365. Nah itu ya, ada banyak kan? Nah, kamu bisa milih-milih tuh. Oke, sampai ada request approval in team for a selected item in SharePoint, macam-macam tuh di situ. Sampai ada analisis email berdasarkan sentimen AI, ya. Bayangin tuh, email yang dikirim itu bisa, diukur sentimennya. Misalnya kamu nanti punya atasan gitu ya, atasannya itu, marah-marah gitu ya, kamu bisa identifikasi tuh emailnya pakai sentimen. Oh, bos marah, langsung dibales gitu. Oke. Kalau marah, langsung kirim notify ke kamu ke Teams ya, pakai status urgent ya, sehingga kamu bisa balas cepet ya. Udah dimarahin, kamu balasnya lambat ya kan gitu. Nah, gitu ya teman-teman bisa bayangin tuh. Oke.
forward email, send email for my personal Outlook to anyone on Power BI, macam-macam tuh. Ini yang bisa kalian lihat ya. Oke, kita coba post message to Microsoft Teams. Nah, di sini ada 2 komponen tuh. Pertama ada komponen Office 365 dan yang kedua Microsoft Teams. Setiap account itu pasti punya kredensial. Kredensial yang harus teman-teman pakai. Jadi nggak akan bisa dipakai kalau teman-teman nggak nginput kredensialnya. Jadi harus sign in dulu supaya dapat kredensialnya. Kalau udah sign in hijau-hijau seperti ini, baru kamu bisa continue. Jadi menghubungkan sistem pakai mekanisme konektor tadi, konektor ya. Nah itu. Ketika ada email arrive gitu ya, maka condition-nya adalah jika yes, nah itu ketika ada email gitu ya. Oke, yang ada attachment-nya, saya kasih attachment-nya ya. Oke. Yang ada attachment-nya yes gitu ya. Maka condition-nya jika ya, maka post. Nah, itu ya. Dengan siapa? Di sini dengan Flowbot ya, dengan Microsoft Flowbot. Ya. Ke channel mana? Nah, ini kan dipilih nih, ke channel mana tuh ya. Nanti akan keluar ke mana nih? Ke channel, ke chat, atau ke mana? Saya pilih ke chat ya. Nah, ini ya. Kemudian resipiennya siapa? Nah, itu. Bodinya gimana gitu ya. Jadi teman-teman bisa bayangin di situ. Oke. Kalau no, ya pengen ngapain, terserah ya. Oke. Kalau misalnya ke channel juga boleh nih, kita ke channel gitu ya. Channelnya kemana nih? Ke Teams mana? Dia akan loading, dia akan baca dulu. Oke, dia mau ke Teams mana, misalnya saya akan pilih, Teams-nya, Academic and Research Coordinator, misalnya seperti itu, channel-nya channel apa, channel general misalnya. Nah itu ya, oke. Sudah seperti itu, nah, kamu bisa melakukan aktivitas yang disebut dengan flow checker. Ini kamu cek nih, flow-nya bener nggak? Jadi kayak kayak debugger ya, kayak apa, sorry, kayak debugger, bahasanya bahasanya IT banget. Kayak, ini, kayak misalnya kayak satpam ngecekin kamu gitu ya, atau polisi ngerazia kamu, ngecek kelengkapannya. Kalau nggak ada seperti ini artinya aman tuh, bisa kamu pakai, ya. Oke, ya. Sekarang kita, coba ya, kita save ya. Kita save di sini. Oke, kita save. Nah, itu ya. Berhasil di-save. Oke ya. Berhasil di-save dan kita akan, coba nih ya, kita akan coba. Your flow is ready to go. Oke ya, your flow is ready, to go. Nah, di sini ada juga, apa namanya, prosesnya kita itu udah siap nih, udah jalan nih, tinggal ada orang yang ngirim email ya, ke email saya dalam bentuk ini, dalam bentuk ada attachment-nya, ya. Ya, teman-teman bisa nyoba dulu ya, nyoba dulu, sementara saya juga akan ngetes nih, saya juga akan ngetes, ya. Silakan teman-teman kalau mau coba, ya boleh ya nyoba ya. Nah, itu silakan kalau pengen nyoba, sementara saya juga ngetes dulu juga nih. Nah, oke ya, saya akan ngetes juga. Oke ya, saya akan coba kirim email di sini. Saya coba kirim email, saya buka email saya di sini ya. Sebentar, silakan teman-teman mencoba ya. Membuat flow-nya ya, apapun itu silakan dibuat gitu ya. Bisa schedule flow, instant flow dan sebagainya. Saya akan kirim email, oke. Saya akan kirim email di sini. Oke, saya akan kirim email. Ini dia emailnya. Saya mengirim email ke ya. Saya forward dulu ya. Eh, nggak keluar. Sebentar. Oke, ya, teman-teman juga bisa nyoba. Oke, nah itu. Ini contohnya lagi dengan menggunakan schedule flow, ya. Contohnya lagi menggunakan, schedule flow. Jadi teman-teman bisa menggunakan schedule flow untuk, ini, menjadwalkan, ya, menjadwalkan. Oke ya, saya coba masuk ke situ, kemudian saya send. Saya coba.
Oh ya, schedule flow juga bisa digunakan, ya, bisa digunakan. Kamu mau buat apa, misalnya reminder, ya, ucapan ucapan ini ya, ucapan semangat gitu ya, ke teman-teman kamu setiap pagi, setiap malam, "Sudah makan belum?" Gitu ya, dan sebagainya. Pengingat makan juga boleh, terserah ya. Setiap hari atau setiap weekend boleh, jam berapa, di setiap kapan, kamu bisa tambahkan action-nya apa, eee, recurrence-nya bagaimana, dan sebagainya, ya. Oke, jadi sama nih. Ini yang kita sebut dengan configure action. Jadi misalnya setiap jam sekian, kirimlah email reminder. Nah, gitu ya. Saya menggunakan ini kok untuk, teman-teman me-remind teman-teman saya untuk, jangan lupa misalnya submit laporan, jangan lupa, submit apa namanya, reimburse ya, jangan lupa bayar hutang, saya pakai Power Automate juga. Jadi kamu juga nggak usah risih dan bisa ngeluangin waktu supaya kamu lebih produktif. Ya, itu ya. Dan prosesnya tentu saja bisa terus. Jadi habis ngirim email kamu bisa ngirim, Twitter gitu boleh ya. Oke, reminder-nya boleh, silahkan bisa terus bertambah action-nya. Jadi lebih dari satu action itu sangat-sangat, mungkin ya, sangat-sangat mungkin teman-teman. Jadi kamu bisa melakukan action yang cukup banyak, di situ ya. Jadi kamu nggak usah khawatir, oke, nggak usah khawatir terkait dengan berapa banyaknya percabangan. Nah ini. Oh ada batasannya nggak? Ada batasannya teman-teman. Jadi bukan berarti, itu sifatnya unlimited ya, enggak. Ada batasannya juga yang teman-teman harus ketahui ya. Kenapa? Karena Power Automate ini ada 2 varian juga teman-teman. Ada varian yang berbayar, ada yang varian, eee, free gitu ya. Oke. Nah, ya ada varian yang berbayar atau varian yang free. Varian yang free pun ada 2 kemungkinan, apakah free itu berdasarkan pada free untuk pengguna end user yang tidak tergabung di Office 365 atau free untuk semua yang ini, apa namanya, yang sudah bergabung di Office 365 seperti teman-teman gitu ya. Itu sedikit beda fiturnya. Oke. Oke, kita lihat dulu ya. Ini mana sih? Saya pengen lihat. Oke. Oke, kita akan lanjutkan dulu. Nah ya, jadi seperti yang teman-teman lihat ya, teman-teman lihat gitu ya, maka teman-teman bisa melihat kalau, kalau prosesnya itu, mmm, bukan prosesnya itu sebisa mungkin membantu kalian untuk melakukan pilihan, ya, membantu kalian melakukan pilihan, ya. Oke, membantu kalian melakukan pilihan. Jadi, pilihan-pilihan itu biasanya diisi di bagian ini ya, tuh berupa drop down list tuh. Nah, create task dan sebagainya. Nah, sekarang yuk teman-teman nyoba ya. Teman-teman nyoba yang udah selesai kasih tahu saya gitu ya. Kita akan mencoba membuat registration process untuk sebuah, school event. Nah, ini saya klik ya. Saya klik supaya teman-teman bisa melihat, prosesnya nih. Ini real real world scenario, teman-teman bisa lihat ini adalah sebuah real world scenario ya. Jadi umumnya kalau kita buat sebuah, pendaftaran kegiatan ya, kita itu pakai forms ya, kita pakai forms. Forms-nya terus kemudian Excel-nya kita download setiap beberapa waktu, terus kita cekin tuh siapa yang udah gabung, siapa yang belum gitu ya. Nah ini agak keren nih, sistemnya Microsoft buat Power Automate untuk automating registration for courses or school event. Caranya gimana sih yang mereka lakukan? Sama mereka pakai Microsoft Form, ya, tapi bukan hanya Microsoft Form di situ teman-teman bisa lihat. Pakai Microsoft Outlook dan SharePoint account, ya. Jadi yang dilakukan di situ, kalau teman-teman baca di sini ya, pertama buatlah formulir pendaftaran. Nah ya, pendaftaran. Oke.
Habis itu buatkan SharePoint online list. Ya. Oke. SharePoint online list. Ya, jadi dikirimkannya nggak ke ini ya, nggak ke Excel, dia kan taruhnya di SharePoint online list. Ya, oke. Kemudian dari data yang ada di Microsoft Form akan ditaruh ke SharePoint online list. Nah, dari online list kita bisa mengirimkan email. Kebayang nggak mekanismenya? Ya. Jadi dari Microsoft Forms dikirim ke SharePoint online list, dari online list akan ngirim email berdasarkan ya pilihan isian ataupun data yang ada di online list. Oke, kenapa sih nggak ke Excel aja, terus Excel-nya ngirim untuk email? Bisa, bisa juga, ya. Tapi kan kalau teman-teman pakai Microsoft Form, ya, maka yang terjadi kayak gini nih, yang terjadi kayak gini. Mmm, saya buka dulu ya whiteboard-nya. Mmm, ada banyak cara sebenarnya untuk melakukan ini. Itu salah satu caranya aja yang paling simpel. Ada banyak cara untuk melakukan itu, oke. Pertama cara yang umum adalah, seperti yang tadi dilakukan, ya. Dari form, SharePoint list, dari SharePoint list mmm, ke email. Yang belum tahu SharePoint list, teman-teman itu punya di Office 365 punya aplikasi yang namanya SharePoint. Yang SharePoint-nya ini bisa bantu teman-teman untuk menyimpan berkas, menyimpan daftar, komunikasi, dan sebagainya. Even project management juga bisa. Ini whiteboard saya kok lama banget. Oke. Jadi teman-teman, banyak pilihan deh ya. Oke. Ada beberapa cara sebenarnya untuk melakukan itu. Yang pertama menggunakan itu, yang kedua teman-teman juga bisa menggunakan pendekatan yang lain. Misalnya dari forms, forms-nya itu akan Forms-nya itu akan ini, ya, akan dari forms, forms-nya itu akan naruh gitu ya. Jadi ini forms, form isian. Oke, form isian. Terus form isiannya ini akan naruh ke Excel-nya, ke OneDrive gitu kan, ditulis ke Excel. Excel-nya taruh OneDrive, ya OneDrive. Oke. OneDrive-nya habis itu kirim email. Nah gitu, ini bisa nih. Ya, tapi kan kepanjangan, bagusan tadi kan dari forms ke SharePoint list, oke, ke SharePoint list, dari SharePoint list ke email. Nah, ini simpel kan ya. Nah, itu. Oke. Jadi bisa, banyak cara gitu ya. Nah, ya, teman-teman bisa lihat tuh. Nah, ya. Oke, formnya apa dan sebagainya. Nah, itu. Kita bisa download nih, ada source code-nya, kita bisa download di sini, saya download dulu. Oke, ya mantap ada download-nya. Saya buka filenya, di sini ada Microsoft Flow dan manifest.json gitu. Kalau saya buka foldernya, ini ada Flow, file folder, JSON, bla bla bla. Nah itu. Ini teknis banget ya, tapi teman-teman nggak harus tahu. Yang penting teman-teman tahu ininya ya. eee, itu adalah berkas Microsoft Flow. Oke. Oke ya, kemudian gimana kalau saya udah punya seperti itu? Saya akan balik lagi ke Power Automate di sini, ya saya akan buat kalian bisa ikutin nih caranya tuh. Oke ya, import the package attached below into your environment. Yuk, kita import ya. Kita buat di sini, kita akan ngapain ya? Kita buat, eee, cloud otomatis, misalnya event registration. Oke, kemudian saya, pemicunya siapa, bisa bisa macam-macam ya, pemicunya tadi Microsoft Forms ya. Saya buat Microsoft Form. Nah ini ya, oke. Saya buat di situ, event registration. Sekarang saya tanya teman-teman, kalau kayak gini cara ngimpornya gimana yuk? Ayo, bagaimana cara ngimpor?
Ayo, cara ngimpornya gimana? Ya, saya kasih challenge nih untuk teman-teman nih, cara ngimpornya gimana nih? Kalau kayak gini kan buat baru, kalau ngimpor gimana dong? Nah, pakai apa? Ayo, pakai apa? Ya, pakai bagian mana ngimpornya? Pakai pakai apa tuh? Ya itu ada impor ya. Nah ya, ada impor solusi dari Dataverse. Jadi bisa saja data-data impor itu kamu taruh di Dataverse. Dataverse itu apa? Microsoft tuh mikir bahwa sekarang orang nyimpen data itu di file, di database, dan sebagainya. Microsoft membuat solution namanya Microsoft Dataverse. Microsoft Dataverse tuh kayak gudang kamu, tempat kamu naruh data jenis apa saja. Dan yang menarik dari Dataverse-nya itu bisa kamu tarik di aplikasi Office 365 atau kamu tarik dalam bentuk, format standar basisnya tadi ya, kalau teman-teman lihat basis filenya JSON gitu ya, JavaScript Object Notation. Jadi format standar tuker-tukeran data lah kita. Jadi bisa pakai Dataverse atau pakai import paket, warisan di sini ya, bisa import paket warisan tuh. Import paket warisan gitu ya. Nah, itu kan. Unggah file dalam bentuk zip. Oke, kita unggah filenya dalam bentuk zip ya. Di mana ya filenya ya? Oke, saya akan ambil dulu filenya. Oke, filenya ada di mana? Oke, ini dia. Saya unggah. Saya ambil dia. Saya upload di folder upload. Oke, ini dia. Nah, itu kan. Dia mengunggah. Oke, dia mengunggah. Setelah itu nanti kita bisa konfirmasi untuk melakukan impor. Nah, itu tuh impor. Ada Flow, ada Outlook, ada SharePoint. Nah, ini ya. Nah, teman-teman bisa melihat kalau ini buatan orang, nanti teman-teman harus ngubah namanya atau ngubah konnya ini ya. Nih, ada tindakan tuh ya. Kamu harus konfigur, kamu tindakannya namanya siapa gitu ya. Oke. Atau kamu bisa ganti nih ya, perbarui ya. Nah, itu perbarui. Tuh, dia pakai, dibuat sebagai baru atau perbarui. Kalau buat sebagai baru, ya saya akan buat, baru sendiri gitu ya. Oke, saya buat baru, saya simpan. Nah, ini ya buat baru, oke. Kemudian di sini ada loginnya sebagai guestin, saya ubah tindakan. Oke, saya pakai akun saya misalnya di sini, boleh-boleh aja gitu ya, atau akun-akun yang lain, teman-teman bisa coba itu. Kayaknya saya coba ya. Oke, saya coba pakai akun ini, simpan. Nah, itu ya. Saya pilih ini. Jadi kalau teman-teman impor dari akun yang lain, itu bisa pakai, harus dikonfigur dulu seperti ini. Nah, setelah sudah dikonfigur, teman-teman bisa impor. Oke. Oke ya, tunggu impor dulu beberapa saat. Nah, itu. Ya, nanti kita lihat dulu. Oke. Nah, itu ya. Sekarang saya pengen tanya nih teman-teman yang udah lihat paparan saya ya, panjang kali lebar gitu ya. Eee, dari teman-teman kira-kira teman-teman mau ngapain dengan Power Automate yang sudah kita bahas? Coba tulis di kolom komentar, apa ide Anda yang akan Anda pakai untuk Power Automate? Yuk, oke. Silakan, ayo ada ide nggak mau Power Automate-nya buat apa? Untuk konfirmasi registrasi kepanitiaan, ya betul sekali Adinda ya, ini yang sedang kita lakukan nih. Nah, ini nih kita sedang lakukan nih ya. Oke, impor gagal. Oh, ada impor gagal nih ya. Oke, untuk mengimpor Anda harus menyimpannya sebagai alur baru terlebih dahulu. Nah, ini ya. Oke, buat sebagai baru. Oke, buat sebagai baru padahal udah ya. Saya udah buat template-nya sebagai baru. Oke, silakan yang nyoba jangan-jangan bisa nggak di upload. Nah, itu ya. Oke, detail paket. Nah, ini nanti bisa kelihatan nih di alur saya ada order list
Saya akan pindah dulu pakai Power Automate yang ini. Saya create dulu. Saya import. Saya import lagi ya, saya coba ya. Oke, saya upload. Oke. Show files. Ini dia. Kita coba lagi ya. Oke, di situ saya action-nya saya create baru. Create as new. Registration process. Saya buat resource name. Oke. Kalau update, teman-teman bisa milih yang mana nih. Ini pakai yang sudah ada. Kalau baru ya buat baru. Oke, saya save. Harusnya bisa ya. Kita coba lagi ya. Oke, wah belum ada login. Belum ada login gitu ya. Oke, perlu connection di sana. Kita kalau kayak gitu kan nggak bisa diimport. Select during import. Oke. Anda harus create new. Di sini kamu bisa tambahin new connection. New connection-nya tadi perlu apa? Forms, Outlook, dan SharePoint. Forms. Saya punya forms nggak? Nggak ada tuh forms. Saya buat new connection. Ya. Kemudian saya pilih forms connection. SharePoint ya, saya pilih SharePoint dulu. Connect directly, create. Dia nanti akan minta authentication dulu ke account Anda, ke account teman-teman. Ya, nanti terhubung SharePoint-nya. Saya bisa tambahkan lagi tuh just now ya, baru terhubung ya SharePoint-nya. Saya tambahkan lagi ya perlu apa? Nanti kalau sudah harusnya akan muncul di sini nih. SharePoint. Nih saya pilih ya. Oke, refresh list. Nah, itu keluar ya. Nah, itu. Oke. Saya pilih Outlook 365 connection. Ya, saya buat lagi create ini. Nah, itu ya. Ini belum ada nih, saya buat baru. Saya buat baru untuk Microsoft Form. Jadi emang harus kamu buat connection dulu. Oke, kenapa sih perlu connection ini? Karena bisa aja kamu menghubungkan bukan pakai akun Office 365, tapi akun-akun yang lain. Misalnya akun, apa, Salesforce kamu, akun Dropbox, ya kamu bisa lihat ya, banyak akun yang bisa kamu, ambil ya. Sebelah kanan itu ada standar, ada premium loh teman-teman. Jadi saya mau cerita, ada juga beberapa, yang sifatnya premium, ya. Yang sifatnya premium itu. Saya akan pilih Forms ya. Gimana tuh? Banyak banget tuh konektornya. Sampai GoToMeeting juga ada tuh, yang meeting-meeting yang mungkin teman-teman nggak pernah dengar tuh. Oke. Ya, ada From Recognizer, keren juga nih. Jadi saya bisa bisa scan kayak scan apa, receipt gitu ya, itu akan dibaca tuh. Bisa saya search nggak? Microsoft Form. Nah ini ya, ada konektor nih, kamu klik ini. Nah itu, Microsoft Form Connector, aduh ternyata, ini bentuknya bentuk ini ya, bentuk nah ini ya, saya sign in dulu sama Microsoft Forms. Bentuknya bentuk template ternyata. Saya sign in tuh untuk membaca Microsoft Form. Nah itu, ya. Sekarang saya baca lagi nih. Udah ada kan? Save. Nah ini, kita coba import ya, semoga berhasil. Kalau gagal ya kita bisa buat sendiri ya. Nah, saya rasa teman-teman tinggal klik Microsoft Forms, nanti banyak pilihannya tuh. Nah itu ya. Oke. Oh.
Misalnya ini ya, kayak misalnya ini. Ketika ada respon submit di Microsoft Form, send email ke responder tentang mereceive sebuah respon tersebut. Ya, nah itu. Import file. Oke, ini create new padahal udah ya, tapi masih belum bisa. Multiple and message dan oke. Oke, saya padahal udah create new. Udah create new, tapi tetap belum bisa. Oke. Itu ya. Oke ya, kita coba nih yang ini. Continue. Nah, itu teman-teman bisa lihat, tinggal pilih formnya yang mana. Form ini akan keluar kok dari form yang kamu buat di situ. Oke. Oke. Nah, ini ya formative quiz, formulir pendaftaran, ini dia. Kemudian kamu bisa ambil ID-nya apa? ID detailnya gitu ya. Oke, jadi biasanya sama sih dengan formulir pendaftaran gitu ya. Oke, jadi ini semua form yang pernah saya buat itu. Jadi Anda harus ingat ya, apa yang dilakukan gitu ya. Tadi formulir pendaftarannya. Formulir pendaftaran. Nah ini ya, ini dia. Oke, respon ID, terus kemudiannya apa? Nah ini teman-teman bisa buat seperti ini juga. Oke, bisa, eee, apa, condition-nya bisa macam-macam. Kalau nggak in anonymous, maka lakukan ini. Nah itu ya. Oke ya, itu teman-teman yang bisa kita pahami dengan Power Automate. Teman-teman bisa coba-coba lagi ya. Achievement kode untuk sesi kali ini supaya bisa masuk ke apa, ke Microsoft Learn Portfolio teman-teman bisa pakai FZKey XZ7. Tahu nggak cara cara nge-redeem-nya? Tahu nggak cara nge-redeem-nya? Jadi kamu belajar di sini nggak, ini pelajaran official nih. Karena disampaikan oleh Microsoft Certified Educator, jadi kamu berhak punya achievement. Kalau nggak tahu, yuk saya coba sampaikan ya caranya. Oke, saya pilih dulu. Kamu ke Microsoft Learn, learns.microsoft.com. Oke, ini dia learn.microsoft.com. Oke, terus kamu login dong pakai akun kamu, ya. Kamu login pakai akun kamu. Oke, kamu login pakai akun kamu tuh. Oke, ini kok sampai minta kata sandi sebentar. Informasi sensitif. Ini ya, eh, kamu udah pakai masuk ke profile di situ, cara ngeredeemnya. Oke, kemudian setelah profile kamu bisa punya eh, ya, achievement, kamu masukin redeem your code now. Ya, masukin redeem code kamu, redeem code-nya kamu isi ya. Redeem code-nya kamu isi berapa tuh? FZKX Z7. Ya, kamu tulis aja gitu ya. FZKey XZ7. Jadi, nah ini ya, saya bantu untuk teman-teman mudah. Nah, sini. Oke ya, itu dia. XZ7. Nanti teman-teman akan bisa redeem, tinggal copy aja di sini, dan nanti di redeem. Klik di redeem. Oke. Nah ya, saya redeem, maka nanti kamu akan dapat, nah itu ya, oke, in our system. Bener nggak tuh? Ya. Kok nggak ada FZ F7 key, sorry F7 key. F7 key ya, sorry. F7 key. Nah ini ya kita redeem. Nanti kamu dapat apa tuh? Nah, we added your achievement to your profile. Kamu bisa lihat profile kamu, ya nanti kamu dapat apa tuh untuk pembelajaran kali ini. Ya jadi nggak sia-sia kamu dengerin ya, kamu bisa kumpulin portfolio, belajar di Microsoft Learn juga gitu ya, nanti dapat trofi gitu ya, yang nanti bisa kamu pakai untuk transkrip kamu gitu ya.
Oke, mungkin itu saja ya dari sesi saya, harusnya ini 16.45 nih. Oh, lewat gitu ya, 16.49 nggak apa-apa ya. Kita masuk ke sesi selanjutnya, sesi diskusi. Silahkan kalau ada yang pengen nyoba-nyoba ya, atau lagi nyoba-nyoba mengalami kesulitan, dan jangan lupa juga kamu bisa belajar ya, kamu bisa belajar, ini, course ini, ya ini. Kamu bisa belajar lagi course ini. Kamu belajar lagi use Power Automate to increase productivity. Ya, kamu bisa ngulang apa yang tadi kita pelajari di courses yang saya copy pastekan di kolom kolom chat ya. Oke. Jangan lupa juga isi feedback form-nya ya. Oke. Jangan lupa juga isi feedback form-nya. Oke, udah 75 menit, lebih kita udah diskusi gitu ya, dan semoga teman-teman, terdorong untuk belajar Power Automate dan mencoba-coba untuk melakukan aktivitas yang mungkin bisa diotomasi ya. Kita baru bahas Cloudflow dan juga tadi ada demonya untuk Schedule Flow gitu ya. Eee, yang mungkin belum kita bahas adalah, desktop ya, desktop gitu ya. Ya, desktop sama ya teman-teman, sembari saya menunggu teman-teman gitu ya. Desktop sama tuh, saya cek dulu, udah update tuh. Nah ini ya, pertama kamu sign in dulu ya, kamu sign in dulu, oke, kamu sign in dulu ke desktop app-nya. Nah nanti itu udah otomatis tuh akan terkoneksi dengan akun kamu. Hmm, ini ya, nanti kira-kira seperti ini. Oke, skip. Oke, ya itu new flow, desktop flow. Nah itu kan kamu bisa lihat new flow tuh, buat flow, automate, notepad, misalnya misalnya kayak gitu. Kamu klik create, nah itu, begitu kamu klik automate notepad, kamu bisa, melakukan aktivitas apapun yang kamu inginkan tuh. Oke ya, oke misalnya kamu ngambil dari clipboard ya, get clipboard text, itu kamu bisa tuh. Nah itu, get clipboard text, save, terus habis itu kamu bisa ke, misalnya kamu taruh di OneNote misalnya, kamu taruh OneNote. Oke, ada nggak tuh OneNote? Nah, kalau nggak ada OneNote, kamu misalnya kirim ke aktivitas apa tuh? Ke email atau ke file, ya kamu bisa create file, itu bisa, ya. Kalau nggak suka, kamu bisa, rekam. Kamu bisa rekam tuh. Nah, ini bisa rekam. Nah, ya kamu rekam tuh. Oke, nah tuh kamu rekam, ya. Misalnya, saya melakukan, pembukaan notepad ya, notepad misalnya. Oke, kemudian saya buka satunya lagi WordPad. Ya, kita akan melakukan perekaman gitu ya. Oke ya, ini dia, ini, kemudian saya buka Notepad di sini. Oke, mana nih Notepad-nya kok nggak keluar? Iya, oke saya buka Notepad di situ, saya rekam ya, ini tes aja gitu ya. Oke, saya rekam nih, saya record, oke. Oke, saya ambil tes aja, saya Ctrl C gitu kan, saya buat sini, oke saya Ctrl V gitu kan. Nah itu tuh, kemudian saya klik done. Nah itu direkam tuh, oh langsung jadi kayak gitu, ya. Ini ya, ini yang namanya, Power Automate Desktop, ya. Kita coba ya, kita run. Oke, kita coba kita run. Nah ini ya, kita coba kita run nih. Mana tuh run-nya? Mana tombol run-nya? Oh hilang, sudah hilang? Kita coba. Nah ini ya, kita coba run. Kita run, ya. Oke,
Nah itu di paste tuh. Ya. Kita coba nih, saya hapus ini. Saya coba nih run. Oh, jadi tulisannya apa tuh? Send key. Get clipboard text. Tapi nggak keluar ya angkanya. Ya. Saya coba penasaran. UI element in Windows. Apa saya rekamannya kurang benar? Jadi intinya bisa kamu iniin sih, kamu copy gitu ya. Kita record lagi yuk. Saya record lagi. Jadi bisa-bisa aja kamu ini ya. eh, kamu hapus dulu semua, saya coba rekam lagi ya. Saya coba rekam lagi nih. Ini ya, rekam. Iya, saya rekam. Actionnya. Oke. Oke. Saya rekam di sini. Yuk, saya rekam. Oke ya. Ya. Kemudian tuh ya, ada right click. Oke. Copy. Tuh ya, kelihatan tuh. Tes aja. Kemudian di sini saya klik kanan, send right click, paste. Nah, itu ya, kalau teman-teman lihat, nggak baca ya, nih ya. Tuh, kok nggak kebuka. Tadi saya udah copy belum sih? Sudah saya copy kok. Ya, jadi dia baca ininya kamu, baca eh, keyboard kamu dan pergerakannya. Saya klik paste nggak bisa. Ya, nah itu. Ya, ini yang error jangan-jangan laptop saya nih. Saya klik done nih. Nah, itu ya teman-teman bisa lihat tuh. Kalau kita jalankan, ya, dia bakal klik kanan nggak? Udah selesai aja. Failed. Ya nanti teman-teman bisa coba sendiri ya bagaimana mekanisme eh, Power Desktop Apps untuk bantu automation. Ya, oke. Tapi untuk kegiatan aktivitas yang lain sebenarnya yang diperlukan adalah Power Automate yang sifatnya cloud ya, cloud base. Oke. Oke ya, mungkin itu dulu ya, teman-teman bisa belajar lebih lanjut ya. Terima kasih sekali sudah bergabung dan semoga bisa menjadi titik untuk teman-teman belajar lagi ya. Oke, mungkin dari saya itu dulu, saya serahkan kembali ke eee, moderator ya, makasih. Ya, terima kasih Pak Ridi atas pemaparan tentang Power Automate tadi. Jadi pasti teman-teman yang lain juga dapat insight yang baru ya tentang Power Platform, khususnya Power Automate hari ini. Mungkin kegiatan selanjutnya kita bisa on cam nih, mau dokumentasi. Sama ini ada form untuk absensi hari ini ya.
Yuk lagi yuk yang on cam. Oke, kayaknya udah, jadi Prima boleh tolong di foto, di screenshot ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Udah cukup jadi sesi kegiatan hari ini. Sekali lagi terima kasih buat Pak Ridi, pemaparannya tadi udah keren banget Pak. Kita mendapat pengetahuan yang baru. Terus teman-teman juga jangan lupa tadi redeem code-nya sama absensi juga ya. Mungkin udah boleh bisa live. Dan aku juga mau ingetin kalau misalnya kegiatan selanjutnya bakal ada penugasan yang baru dan penugasan-penugasan yang udah pernah kita kasih juga jangan lupa dikerjain ya teman-teman. Selalu semangat dan dadah. Terima kasih semuanya. Thank you. Terima kasih Pak.